Soal nomor 1 ini mengurutkan nilai pecahan dari berbagai jenis pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Mari kita coba selesaikan bersama. Salah satu cara adalah menyatakan pecahan ini ke dalam satu jenis. Di sini pecahan-pecahan kita nyatakan dalam persen, sehingga setiap pecahan tinggal kita kalikan 100%. Setelah semua dinyatakan dalam persen, kita bisa menentukan, mengurutkan mana nilai yang terkecil, kemudian yang terbesar, dan ke paling besar. Sehingga dari pecahan ini urutan naik itu terkecil ke terbesar kita dapatkan 15%, kemudian 1/5, 0,25, kemudian 3/8, terakhir 0,4. Berikutnya urutan turun berarti urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka kita balik dari 0,4, kemudian 3/8, 0,25, 1/5, 15%. Untuk soal nomor 1 yang diminta adalah urutan naik dari terkecil ke terbesar. Soal nomor 2. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3, jawaban salah diberi skor -1, dan tidak dijawab mendapatkan skor 0. Dari 50 soal yang diberikan, Ferdi dapat menjawab 42 soal. Jika skor yang diperoleh Ferdi adalah 82, maka banyaknya soal yang dijawab benar adalah, mari kita coba selesaikan bersama. Di sini kita dapatkan bahwa banyaknya soal ada 50. Banyaknya soal yang tidak dijawab dari keterangan soal berarti ada 8. Maka dari 8 soal ini mendapatkan skor 8 kali 0. Jadi skornya 0. Kemudian banyak soal yang dijawab benar karena yang ditanyakan, kita misalkan P, kemudian skor jawaban benar adalah 3, maka untuk jawaban benar mendapatkan skor P kali 3 sama dengan 3P. Kemudian banyak soal yang dijawab salah adalah 42 kurangi P. Karena dari soal jumlahnya 50, kemudian tidak dijawab 8, berarti soal yang dijawab adalah 42. Dijawab benar P, berarti yang dijawab salah 42 kurangi P. Maka dari jawaban salah mendapatkan skor 42 kurang P kalikan -1. Hasilnya adalah P dikurangi 42. Kemudian kalau skor ini dijumlahkan, hasilnya adalah 82. Maka kita peroleh persamaan 3P ditambah P kurang 42 sama dengan 82. 4P sama dengan 82 ditambah 42. 4P sama dengan 124. P sama dengan 31. Artinya soal yang dijawab benar ada 31 nomor. Soal nomor 3. Dari data 160 orang, tercatat 30 orang memiliki mobil dan sepeda motor. 15 orang tidak memiliki mobil maupun sepeda motor. Jika perbandingan antara banyak orang yang memiliki mobil dengan banyak orang yang memiliki sepeda motor adalah 2:3, maka banyak orang yang memiliki mobil saja adalah. Baik, kita coba selesaikan bersama. Langkah pertama, kita buat diagram Venn. Ya, persegi panjang merupakan semesta himpunan. Kemudian kita buat kurva. Yang pertama adalah M, ini untuk mobil. Kemudian yang kedua adalah P, ini untuk sepeda motor. Ada 15, ini di dalam S tetapi di luar M dan P. Ini mewakili 15 orang yang tidak memiliki mobil maupun sepeda motor. Kemudian 30 orang memiliki mobil dan sepeda motor. Maka 30 kita letakkan di tengah, yaitu irisan antara M dan P. Kemudian kita misalkan
untuk anggota M yang tidak menjadi anggota P adalah X, berarti X ini banyaknya orang yang hanya memiliki mobil. Maka di sini kita dapatkan banyak pemilik mobil atau sepeda motor sama dengan 160 kurang 15 sama dengan 145. 160 kurang 15 diperoleh dari banyak orang seluruhnya adalah 160, kemudian 15 orang tidak memiliki mobil maupun motor. Sehingga banyak orang yang memiliki mobil atau sepeda motor 145. Kemudian kita perhatikan diagram Venn, banyak pemilik mobil adalah X tambah 30, yaitu jumlah atau banyaknya anggota kurva M. Kemudian banyak pemilik sepeda motor adalah 145 kurangi X, ya, pemilik sepeda motor. Kemudian di sini kita dapatkan perbandingan pemilik mobil dan pemilik sepeda motor adalah 2/3, maka X tambah 30 per 145 dikurangi X sama dengan 2/3. Kemudian kita kalikan silang, maka X tambah 30 kalikan 3 sama dengan 145 kurang X kali 2. Selanjutnya dikalikan ruas kiri maupun ruas kanan, kita sederhanakan, maka diperoleh 5X sama dengan 200, berarti X sama dengan 40. Nah, berarti banyaknya orang yang memiliki mobil saja adalah 40. Soal nomor 4, bentuk sederhana dari 2 dalam kurung 5x kuadrat ditambah minus xy dikurangi 3 kali dalam kurung 2x kuadrat tambah xy kurang 3y adalah. Kita selesaikan bersama. Perhatikan, yang kita lakukan adalah perkalian atau yang sering disebut perkalian pelangi. Nah, urutannya ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Maka dari perkalian ini kita dapatkan 10x kuadrat kurang 2xy kurang 6x kuadrat kurang 3xy tambah 9y kuadrat. Kemudian suku yang sejenis, ya, ini suku sejenis 10x kuadrat dan min 6x kuadrat, kemudian min 2xy dan min 3xy. Ini kita sederhanakan. Maka kita dapatkan 4x kuadrat kurang 5xy tambah 9y kuadrat. Soal nomor 5, himpunan penyelesaian dari 3x tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 21 ditambah 9x dengan x bilangan bulat adalah. Mari kita selesaikan bersama. 3x ditambah 3 lebih kecil atau sama dengan 21 ditambah 9x. Jadi menyelesaikan pertidaksamaan sama seperti menyelesaikan persamaan, yaitu kita menjadikan satu suku-suku yang memiliki variabel maupun suku tanpa variabel dalam ruas yang berbeda. Maka di sini 9x kita pindah ke ruas kiri dan 3 kita pindah ke ruas kanan. Maka didapatkan 3x kurang 9x lebih kecil atau sama dengan 21 kurangi 3. Maka menjadi min 6x lebih kecil atau sama dengan 18. Selanjutnya, nilai atau koefisien dari variabel harus sama dengan 1. Karena di sini koefisien x adalah min 6. Di sini harus kita bagi min 6, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Maka kita dapatkan min 6x dibagi min 6 adalah x, 18 dibagi min 6 adalah min 3. Yang harus kita ingat,
Nah, ini yang harus kita ingat kalau kita menyelesaikan pertidaksamaan. Karena kedua ruas dibagi bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah menjadi kebalikannya. Kalau semula itu lebih kecil atau sama dengan, maka berubah menjadi lebih besar atau sama dengan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dengan anggota min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Soal nomor 6. Perbandingan banyak uang Dani dan Eni adalah 2:3. Sedangkan perbandingan banyak uang Dani dan Fakih adalah 5:4. Jika jumlah uang Eni dan Fakih 92.000, maka jumlah uang Dani, Eni, dan Fakih adalah. Mari kita selesaikan bersama. Perbandingan uang Dani dengan uang Eni adalah 2:3. Kemudian perbandingan uang Dani dan uang Fakih 5:4. Perhatikan penulisannya di sini ya, kita letakkan disesuaikan ya. Milik Dani ketika dibandingkan dengan uang Fakih dan dengan uang Eni. Kemudian perbandingan ini, perhatikan 2 dan 5 dari perbandingan uang Dani ini kita ubah ke KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Tuh di sini perbandingannya untuk perbandingan uang Dani dan Eni kita kalikan 5. Kemudian untuk perbandingan uang Dani dan Fakih kita kalikan 2. Maka perbandingan uang Dani, Eni, Fakih menjadi 10 dibanding 15 dibanding 8. Kemudian jumlah uang Dani, Eni, dan Fakih ini kita peroleh dari 10 tambah 15 tambah 8. Ini jumlah perbandingan dari Dani, Eni, dan Fakih dibagi 15 tambah 8. Ini jumlah perbandingan dari uang Eni dan Fakih, kalikan 92.000. Karena yang diketahui jumlah uangnya adalah uang Eni dan Fakih, yaitu 92.000. Menjadi 33/23 kali 92.000. Selanjutnya ini boleh disederhanakan terlebih dahulu. Maka kita peroleh 33 kali 4.000. Hasilnya adalah 132.000. Berarti jumlah uang Dani, Eni, dan Fakih adalah 132.000 rupiah. Soal nomor 7. David akan membeli sebuah buku dan pulpen di toko yang sama. Ia membandingkan harga serta diskon yang diberikan untuk barang yang sama pada 4 toko yang berbeda, seperti tampak pada tabel berikut. Toko dengan harga termurah adalah, kita selesaikan bersama, yaitu yang harus kita lakukan adalah mencari harga yang harus dibayar untuk setiap toko. Di sini untuk toko Mawar sama dengan 100% kurangi 10% kali 3.000 rupiah. Ini untuk harga buku karena diskonnya 10%. Kemudian untuk pulpen 100% dikurangi 30% kalikan 5.000 rupiah. Karena untuk pulpen di toko Mawar memberikan diskon 30%. Maka setelah kita hitung mendapatkan 2.700 harga buku, pulpennya 3.500, total yang harus dibayar 6.200 rupiah. Kemudian untuk toko Melati 100% kurangi 20% kali 3.500 ditambah 100% kurang 25% kali 4.000, maka didapatkan 5.800.
Demikian juga untuk toko menur, kita lakukan dengan hal yang sama. 100 dikurangi 25% kali 3.200 tambah 100% dikurangi 20% kali 3.500, maka diperoleh 5.200. Untuk toko cempaka, ya, 100% kurangi 30% kali 4.000 ditambah 100% kurangi 15% kali 3.000, diperoleh 5.350. Nah, dari penghitungan ini maka kita dapatkan harga termurah adalah di toko menur. Soal nomor 8, perhatikan gambar. Diketahui besar sudut P1 sama dengan 127 derajat. Maka besar sudut Q2 adalah, silahkan diperhatikan gambar. Maka kita dapatkan bahwa sudut Q2 itu sama besar dengan sudut P2 karena kedua sudut adalah sehadap. Kemudian sudut P2 ditambah sudut P1 ini membentuk sudut lurus, jadi besarnya 180 derajat. Ya. Kemudian sudut P2 ditambah 127 derajat, yaitu besar sudut P1, diketahui dari soal, besarnya sama dengan 180 derajat. Maka sudut P2 sama dengan 180 derajat dikurangi 127 derajat. Sudut P2 sama dengan 53 derajat. Karena sudut Q2 tadi sama besar dengan sudut P2, maka besar sudut Q2 adalah 53 derajat. Soal nomor 9. Sebuah trapesium sama kaki luasnya 240 cm persegi. Jika panjang sisi sejajar berturut-turut 15 cm dan 25 cm, maka keliling trapesium adalah. Nah, perhatikan gambar. Di sini yang diketahui adalah luas. Ya. Kemudian ini T, langkah pertama dari gambar trapesium ini, ya. T yaitu tinggi trapesium atau jarak antara dua sisi sejajar. Langkah pertama kita mencari nilai T. Untuk mencari nilai T kita gunakan luas trapesium. Rumusnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Luasnya 240 sama dengan sisi sejajarnya 15 tambah 25 kalikan T dibagi 2. Ya, 240 sama dengan 40 kali T dibagi 2. Kemudian T dengan 40 disederhanakan, maka diperoleh T sama dengan 240 per 20. Didapatkan T-nya adalah 12. Ya, jadi tinggi trapesium 12. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah keliling, kita akan mencari panjang kaki-kaki trapesium, yaitu sisi yang sama panjang. Di sini kita perhatikan untuk sisi sejajar yang bagian bawah dari 25 cm, maka kita dapatkan ya 5, 15 dan 5 cm. Kemudian kita perhatikan di sini membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu 12, 5, dan tinggi sisi miring dengan teorema Pythagoras, maka kita dapatkan besarnya adalah 13. Bisa pakai teorema Pythagoras atau kita memang gunakan triple Pythagoras, sehingga kita dapat menghitung keliling trapesium sama dengan jumlah panjang sisi-sisinya. Maka 25 tambah 13 tambah 15 tambah 13 sama dengan 66 cm. Nomor 10, suku ke-8 dari barisan
4, 7, 12, 19, dan seterusnya adalah. Kita perhatikan barisan 4, 7, 12, 19, dan seterusnya. Ini barisan bertingkat ya, karena kita perhatikan 4 ke 7, 7 ke 12, ini selisihnya berbeda. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita kerjakan seperti ini saja lebih mudah. 4 ke 7 berarti ditambah 3. 7 ke 12 ditambah 5. 12 ke 19 ditambah 7. Maka polanya akan sama, berikutnya tambah 9, maka menjadi 28. Kemudian tambah 11, hasilnya 39. Kemudian tambah 13, hasilnya 52. Kemudian tambah 15, hasilnya adalah 67. Ini sampai suku ke-8. Kita perhatikan di sini sudah sampai suku ke-8. Berarti suku ke-8 adalah 67. Soal nomor 11. Perhatikan gambar di samping. Posisi titik P dari titik O adalah, ya, saya kira soal ini sangat mudah. Maka untuk mengerjakan soal ini kita gunakan saja peta arah mata angin. Ya, karena titik P dari titik O, maka titik O kita letakkan di tengah, kemudian letak titik P. Posisi titik P dari titik O itu di mana? Oh, berarti ada di arah timur laut, yaitu posisi titik P dilihat dari titik O. Saya rasa cukup mudah ini ya. Soal nomor 12. Diketahui persamaan garis sebagai berikut. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ditanyakan mana yang merupakan pasangan garis sejajar. Maka di sini untuk mengerjakannya kita selesaikan bersama ya. Nah, dari setiap persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di sini nomor 1 kan Mas, Y sama dengan 2X tambah 4. Ini berarti gradiennya adalah 2, yaitu koefisien X dibagi koefisien Y, 2/1. Nomor 2 kita ubah letaknya menjadi 3Y sama dengan 4X tambah 6. Karena min 4 ruas kiri pindah ke kanan jadi plus. Maka gradiennya koefisien X dibagi koefisien Y. Jadi gradiennya berapa? 4/3. Kemudian persamaan yang ketiga, 3Y sama dengan min 2X tambah 6. Gradiennya adalah koefisien X dibagi koefisien Y. Jadi gradiennya min 2/3. Soal persamaan yang keempat kita ubah menjadi Y sama dengan 2X min 5. Gradiennya koefisien X dibagi koefisien Y, maka gradiennya adalah 2. Ingat, koefisien X dibagi koefisien Y adalah gradien dengan syarat X dan Y sudah kita letakkan pada ruas yang berbeda. Nah, selanjutnya garis sejajar itu memiliki gradien yang sama. Jadi di sini garis yang memiliki gradien yang sama adalah garis pertama dan garis keempat, yaitu Y sama dengan 2X tambah 4 dan garis 2X kurang Y sama dengan 5. Nomor 13. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 22.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 motor ia mendapat uang 20.000.
Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, maka banyak uang parkir yang ia peroleh adalah, mari kita selesaikan bersama. Soal ini termasuk SPLDV. Langkah pertama, kita misalkan mobil itu sama dengan M, dengan variabel M, kemudian motor dengan variabel T. Maka persamaan yang pertama kita peroleh dari 3 mobil dan 5 motor mendapatkan uang 22.000. Kemudian persamaan kedua, dari 4 mobil dan 2 motor mendapatkan uang 20.000. Selanjutnya kita eliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi M, maka ruas persamaan pertama kita kalikan 4, persamaan kedua kita kalikan 3. Persamaan pertama kalikan 4 menjadi 12M ditambah 20T sama dengan 88.000. Persamaan kedua kita kalikan 3 menjadi 12M tambah 6T sama dengan 60.000. Kemudian kita kurangkan, maka diperoleh 14T sama dengan 28.000. Berarti T sama dengan 2.000. Selanjutnya T sama dengan 2000, kita substitusi ke persamaan kedua di sini ya. 4M tambah 2T sama dengan 20.000. 4M tambah 2 kali 2000, karena T-nya nilainya 2000 sama dengan 20.000. Maka 4M sama dengan 20.000 kurangi 4.000, 4M sama dengan 16.000, berarti M-nya sama dengan 4.000. Maka untuk 20 mobil dan 30 motor, berarti 20 kali 4.000 ditambah 30 kali 2.000. Kemudian kita hitung 80.000 tambah 60.000. Berarti uang yang diperoleh untuk 20 mobil dan 30 motor adalah Rp140.000. Soal ke-14. Sebuah perahu berlayar ke arah timur sejauh 24 km. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 7 km. Jarak perahu dari tempat asal berangkat adalah, baik, kita buat sketsanya. Ke arah timur sejauh 24 km, dilanjutkan ke arah utara sejauh 7 km. Yang ditanyakan berapa jaraknya sekarang, X berapa. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras karena di sini ternyata membentuk segitiga siku-siku. Maka X sama dengan akar kuadrat dari 24 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan akar kuadrat 625 sama dengan 25 km. Berarti jarak perahu sekarang adalah 25 km. Soal nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Jika besar sudut POQ sama dengan 40 derajat, maka besar sudut RSP adalah, baik, perhatikan gambar. Sudut POQ 40 derajat. Ini diketahui dari soal. Yang ditanyakan adalah sudut RSP. Maka langkah pertama kita cari besar sudut ROP. Ya. ROP. Ini sama dengan, atau ROP atau sudut POR ya, sama dengan 180 derajat kurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat. Selanjutnya kita bisa mencari besar sudut RSP. Sudut RSP ini merupakan sudut keliling menghadap busur PR. Maka besarnya sama dengan setengah kali sudut POR. Sudut POR adalah sudut pusat yang menghadap busur PR. Maka di sini
Sekarang harus kita ingat bahwa besar sudut keliling setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sehingga kita dapatkan setengah kali 140 derajat sama dengan 70 derajat. Soal nomor 16. Diketahui persegi panjang ABCD. Titik P terletak pada sisi AB sedemikian hingga AP sama dengan PB. Jika luas segitiga APC 40 cm persegi, maka luas segitiga ACD adalah. Mari kita coba bahas bersama. Langkah pertama kita bikin sketsa gambar, di mana di sini adalah segitiga ABCD. Titik P terletak di tengah-tengah AB sehingga AP sama dengan PB. Kita misalkan panjang AP itu A, maka PB adalah A. Kemudian panjang DC adalah 2A. Selanjutnya BC ini lebar persegi panjang. Ini menjadi T atau tinggi dari segitiga APC maupun segitiga ACD. Maka kita dapatkan bahwa luas segitiga APC sama dengan AP kali BC dibagi 2 atau A kali T per 2, alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian luas segitiga ACD sama dengan alas kali tinggi bagi 2, alasnya adalah 2A, maka 2A kali T per 2. Kita bandingkan bahwa luas segitiga APC banding luas segitiga ACD sama dengan A kali T per 2 dibanding 2A kali T per 2. Di sini 2 bisa kita sederhanakan, A kali T dan A kali T juga bisa kita sederhanakan, sehingga perbandingannya menjadi 1:2. Luas segitiga APC adalah 40, maka kita dapatkan 40 banding luas segitiga ACD sama dengan 1:2. Kalau begitu, luas segitiga ACD sama dengan 2 kali luas segitiga APC, yaitu 2 kali 40 sama dengan 80 cm persegi. Soal nomor 17. Diagram di bawah menunjukkan mata pelajaran yang disukai siswa di sebuah sekolah. Jika jumlah siswa ada 540 orang, maka banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa adalah. Baik, kita perhatikan diagram lingkaran, maka kita dapat menentukan banyak siswa yang suka bahasa, yaitu pertama kita cari besar sudut pusat dari juring bahasa, kemudian kalikan jumlah seluruh orang, ya. Jadi 360 derajat dikurangi 70 derajat tambah 120 derajat tambah 116 derajat per 360 derajat kali 540. Maka diperoleh 360 derajat kurangi 308 derajat per 360 derajat kali 540 sama dengan 52 derajat per 360 derajat kali 540 sama dengan 78 orang. Jadi banyak yang gemar bahasa adalah 78 orang. Nomor 18. Pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam, peluang muncul paling sedikit 2 angka adalah. Mari kita coba selesaikan bersama, yaitu kita buat ruang sampel. Yaitu ruang sampel ketika 3 keping mata uang logam dilemparkan bersama.
Kemudian kita cari munculnya paling sedikit 2 angka. Karena 2 angka, maka 3 angka bisa kita hitung A. Kemudian yang masuk titik sampelnya adalah AAG, kemudian AGA, dan GAA. Karena paling sedikit 2 angka muncul. Sehingga kita dapatkan peluang paling sedikit muncul 2 angka adalah 4/8 sama dengan 1/2. Nomor 19, bentuk pangkat dari akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5 adalah. Kita jawab bersama-sama. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat ya, bentuk akar diubah ke dalam bentuk pangkat. Akar pangkat M dari A pangkat N menjadi A pangkat N per M. Maka di soal di atas, akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 5/3. Soal nomor 20, hasil dari 8 pangkat sepertiga ditambah 16 pangkat setengah dikurang 25 pangkat setengah adalah. Mari kita coba selesaikan bersama. Pertama, kita ingat rumus bentuk pangkat, yaitu pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M kali N. Maka 8 pangkat sepertiga ditambah 16 pangkat setengah kurang 25 pangkat setengah. Langkah pertama kita lakukan adalah 8 kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 pangkat 1/3 ditambah 2 pangkat 4 pangkat setengah kurangi 5 pangkat 2 pangkat 1/2. Kemudian bentuk pangkat ini berubah menjadi pangkatnya dikalikan 2 pangkat 3 kali sepertiga ditambah 2 pangkat 4 kali setengah kurangi 5 pangkat 2 kali setengah. Maka ini bisa kita sederhanakan pangkatnya ya, maka diperoleh 2 tambah 2 pangkat 2 kurangi 5 sama dengan 1. Karena 2 tambah 2 pangkat 2 berarti tambah 4, berarti 6 kurang 5 sama dengan 1.